Bagi para sedulur semuanya yang memiliki perkakas, contohnya keris, kujang, atau dikasih cincin, dan yang lain sebagainya, selagi tidak bertentangan dengan hukum agama yang mutlak, sah-sah saja, silahkan. Ya, asal mula keris dan kujang itu kan memang perkakas atau simbol kebudayaan suatu daerah. Kujang dari Pasundan, keris dari tanah Jawa. Ya, apalagi yang harus kita perdebatkan? Yang salah itu orang yang mempercayainya, karena pada hakikatnya bangsa jin, ya, makhluk goib itu selalu saja mencari tempat. Ya, jangankan keris, jangankan kujang, ya, jangankan cincin, hal-hal yang memang sederhana pun yang kita percayai ada makhluk goibnya, tentu itu mengundang. Contoh, ada orang kecelakaan di tempat yang memang kebetulan ada pohonnya, ya, pohon yang agak besar lah, agar imbun gitu. Pasti orang ada saja yang mengaitkan dengan hal-hal yang goib. Semakin banyak orang yang mempercayainya bahwa di tempat itu ada hal yang goib, ada makhluk yang menempatinya, maka semakin kuat energi yang mereka dapatkan dari orang-orang yang menyalurkannya. Kita membicarakannya, sama saja kita mengeluarkan energi untuk mengundang mereka. Semakin banyak ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang-orang, semakin kuat juga tempat yang diyakini oleh orang-orang tersebut. Sama halnya barang. Ini kan kujang, ya. Kujang kan simbol adat Pasundan, ciri khas kebudayaan orangnya Sunda. Ya, kujang. Keris ini kan simbol adat kebudayaannya orang Jawa. Itu simbol dan ada arti-arti filosofinya jika diuraikan. Dan itu bagus. Bagus, kita harus mengoleksi atau banggalah akan hal-hal yang kita miliki. Entah dari daerah-daerah yang lainnya, ya, Mandau dari daerah Kalimantan dan yang lain sebagainya. Banyak. Indonesia ini sangat kaya akan budaya. Yang merusak itu manusianya itu sendiri, oknum-oknum yang merusaknya, ya, dari kalangan A sampai Z, yang berkedok A sampai Z, ya, yang berkedok gitu, ya, pahamlah maksudnya apa. Jadi kalau kita ragu, kalau kita takut, ya, contoh kita dikasih kujang sama orang yang memang selalu memandikan kujang, mengasih minyak wangi dan yang lain sebagainya. Salah, bisa dikatakan bisa dikatakan tidak, tergantung niatnya. Kalau kita mencucinya agar tidak karatan, ya bagus, namanya dirawat. Tapi kalau kita ini, ya begitulah. Ya, insya Allah sedulur paham gitu. Tapi kembali lagi ke pembahasan yang tadi, Kang, bagaimana kalau memang kita ragu ingin membersihkan benda-benda yang dikatakan pusaka, ya, benda-benda peninggalan dari kakek kita atau dari orang lain, perkakas selain dari itu ataupun yang seperti itu, entah cincin, entah apapun itulah. Kalau memang takut dan selalu kita hati-hati berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal buat air ruqyah. Buat sendiri aja, siapkan wadah air yang agak cukup besar yang kira-kira bisa menampung barang tersebut. Siapkan daun bidara atau tanpa daun bidara pun bisa. Yang penting kita yakin dengan membaca ayat suci Al-Quran. Sangat sederhana, ayat ruqyah itu kan banyak. Yang paling mendasar, paling simpel itu kan, dan bukan simpel bukan berarti tidak bagus. Ini juga kadang-kadang salah, ayat yang bagus mana semua ayat bagus. Ya, semua ayat pun bagus. Tapi ada keutamaan-keutamaannya, hal yang dasar. Dasar pun bukan dianggap sepele, harus hati-hati ini karena saya pembahasan terlalu luas. Karena banyak orang yang bertanya, kadang-kadang juga saya bingung sendiri menjawabnya gitu. Kan semua dalam kandungan ayat Quran itu semua kebaikan gitu. Nah, ya. Jadi baca Fatihah, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 7 kali. Ya, mau 3 kali silahkan. Yang penting bacanya yakin, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap membersihkan segala perkara yang ada terkandung dalam suatu benda. Yakin, pikiran, hati, rasa yang terkandung dalam diri kita ke Allah. Yakin Allah Azza wa Jalla
minta sama Allah. Ya, beres itu saran saya pakai daun bidara itu. Nggak pakai daun bidara pun nggak apa-apa. Yang penting khusyuk itu yang paling utama, kunci dari semua yang saya sampaikan. Ya, habis itu masukkan contoh kujang, kita ini aja siram. Ya, dengan niat membersihkan dari perkara-perkara yang bisa merusak akidah kita. Berharap kepada Allah, meminta kebaikan. Keris atau cincin kita cuci, kita lap, udah beres, buang bekasnya. Ya, beres, selesai. Ya, beres, selesai. Udah itu beres, selesai. Yang bikin ribet itu manusia itu sendiri. Ya, yang bikin ribet itu manusianya itu sendiri. Simpel, sederhana. Kalau kita memang berhati-hati menjaga dari hal-hal yang semacam itu, tinggal buat air ruqyah, siapkan wadah air, baca ya Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 7 kali, mau 3 kali silahkan bebas. Ya, sangat sederhana. Yang penting ini nih, keyakinan dalam hati, sinkron dengan pikiran, dengan rasa yang terkandung di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana. Ya, silahkan lakukan. Boleh kok mau ngoleksi keris, kujang, mau pakai cincin, silahkan, boleh. Ya, yang tidak boleh itu kita istilahnya mencampur adukan atau memposisikan dalam abu-abu. Ya, mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh, tapi tidak tahu landasan dasar hukumnya. Yang bisanya itu berkomentar aja, ya, tanpa tahu landasan hukum, apalagi tidak tahu landasan sejarahnya. Adalah seperti itu. Semoga ada kebaikan, manfaat untuk para sedulur semuanya. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.